Assalamualaikum, Bu Leni. Waalaikumsalam, Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Nah, saya Ibu Anita, saya dengar bahwasanya Ibu Leni akan mau melakukan coaching ya Bu Leni ya bersama rekan Ibu Yusalfida Andika. Benarkah Ibu? Iya, Bu. Iya. Kalau saya boleh tahu, eh, Ibu melakukan praktek coachingnya ini terkait tentang supervisi akademik, bukan Bu? Iya, Bu. Oke, Seperti kalau tadi. baiklah Ibu Leni, kalau begitu saya selaku observer, saya akan mengamati coaching ya, yang antara Ibu Leni sebagai coach dan rekan Ibu Yusalfida selaku coaching. Ya, pada Bu Leni boleh dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum, Bu Yus. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Katanya Ibu hari ini mau disupervisi ya? Iya, Bu. Oke. Baiklah, untuk supervisi hari ini saya harap Ibu jangan sungkan, jangan malu atau segan ya, Bu. Kita sama-sama belajar di sini ya, Bu. Semoga Ya, Bu. nanti Ibu dalam pembelajarannya bisa semangat lagi ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya, sebelum masuk kepada supervisi kita ke dalam kelas, sebenarnya Ibu tentang pembelajaran apa yang Ibu ingin kembangkan pada hari ini, Bu? Ini yang akan saya kembangkan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran seperti pembelajaran yang berpihak pada murid pada pembelajaran di matematika, Ibu. Oke, baik. Nanti izinkan saya masuk ke kelas, Ibu, untuk mengamati Ibu ya, Bu. Baik, Bu. Jadi untuk fokusnya pengembangan Ibu tuh yang perlu Ibu kembangkan itu di bagian mananya, Bu? Untuk menjadikan pembelajaran yang kepada murid tadi? Itu Bagian yang fokus saya kembangkan pada murid saya itu karena pembelajaran saya ini kan tidak begitu berminat rasanya anak-anak didik saya ini dengan pembelajaran matematika. Jadi yang perlu saya kembangkan di pelajaran matematika seperti itu, Ibu, bagaimana cara-cara langkah-langkahnya yang membuat anak lebih menyukai pembelajarannya. Itu yang bagian itu yang akan saya kembangkan. Oke, baik. Jadi kalau kondisi sekarang di kelas Ibu itu seperti apa gitu? Kondisi sekarang gitu. Iya, kondisinya sekarang keadaan kelas saya itu mungkin, Bu, karena berbagai karakteristik di kelas itu, jadinya sulit bagi saya untuk membedakan karakteristik murid itu, pembelajaran yang mana yang bagusnya, itu yang akan saya kembangkan, itu yang akan saya coachingkan dengan Ibu, masalah saya bagaimana gitu, terkait permasalahan di kelas saya. Baik. Jadi Ibu tadi sangat ingin mengembangkan supaya kelas Ibu itu lebih aktif lagi gitu ya, Bu ya, dalam pembelajaran. Ya. Iya. Jadi menurut Ibu kalau seandainya kelas Ibu nanti setelah Ibu kembangkan itu berhasil, jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan ya dari keberhasilan Ibu tadi? Yang saya harapkan dari peserta didik saya ingin lebih memahami pada proses pembelajarannya, dalam proses pembelajaran apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan kepada peserta didik saya, dia lebih memahaminya di bagian matematika ini. Mungkin di bagian pembelajaran matematika ini anak lebih sulit untuk menerima pembelajarannya, mungkin gaya belajar saya mengajarkan ke murid mungkin belum pas seperti itu, mungkin ada yang kurang bisa anak yang menangkap pembelajaran dengan metode yang saya ajarkan. Oke, baik. Ternyata harapan Ibu ya, niat Ibu itu sudah bagus sekali ya untuk hasil dari keberhasilan pembelajaran Ibu pada hari ini ya, Bu ya. Untuk cara pengembangannya itu seperti apa, Bu? Untuk mencapai tujuan Ibu itu. Untuk cara pengembangannya rencana saya seperti ini, Ibu. Saya akan karena berbagai karakteristik dan latar belakang yang berbeda di kelas saya itu, saya akan menggunakan misalnya seperti pembelajaran menggunakan alat peraga, terus menggunakan seperti infokus gitu. Jadi anak bisa mengamati melalui video gitu, visual gitu kan. Jadi berbeda karakteristik juga saya akan membedakan mana yang murid yang lebih suka dengan pembelajaran menonton video atau gambar-gambar seperti itu, dia bisa menangkap mungkin, atau dengan pembelajaran
dengan saya menjelaskan dengan metode ceramah juga mungkin ada anak yang bisa menangkap juga, seperti itu, ada anak juga kinestetik yang bisa melihat dengan gambar gitu. Nah, jadi dengan seperti itu mungkin bisa anak menerima pembelajarannya dengan maksimal. Nah, jadi perkembangan seperti itu akan saya laksanakan rencana. Ya, ternyata rencana Ibu itu sudah sangat bagus ya Bu, untuk Ibu kembangkan ya di kelas Ibu. Secara tidak langsung itu Ibu sudah mampu itu untuk mengembangnya nanti ya. Jadi untuk mencapai itu semua itu Bu, mungkin tentu apakah ada hambatan atau halangan untuk mencapai itu tadi bagi Ibu atau kendalanya? Yang saya untuk mencapai itu Bu, saya juga mungkin tergendala juga mungkin dengan fasilitas sekolah kita mungkin Bu, mungkin seperti Infokus. Infokus itu kan mungkin memang ada di sekolah kita, mungkin tidak maksimal gitu penggunaan Infokusnya. Jadi saya berharap Infokus kita itu bisa dimanfaatkan gitu Bu. Hanya tergendala dengan Infokus yang akan saya gunakan untuk pembelajaran saya di kelas. Baik, baik, baik. Jadi mungkin ada beberapa hambatan, mungkin itu dapat diatasi ya Bu ya. Bagaimana supaya Ibu bisa menerapkan pembelajaran dengan teknologi, menggunakan video ya. Itu mungkin sudah nanti saya Bu atasi seperti apa ya. Mungkin dalam penggunaan banyak media-media yang harus bisa kita manfaatkan ya Bu ya. Jadi Bu kira-kira untuk pengembangan ini kapan bisa Ibu lakukan? Untuk pengembangan ini rencananya saya mungkin pengembangannya mulai besok mungkin Ibu akan dilaksanakan rencananya. Jadi pada hari ini kan Ibu melakukan supervisi ya? Iya, Ibu. Jadi pengembangan ini untuk perubahan ini, maksud saya itu sejak kapan Ibu bisa lakukan gitu? Iya, Bu, kalau perubahan dari diri saya sendiri, Bu, saya ingin perubahan itu mulai setelah supervisi ini, saya akan melakukan perubahan untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pembelajaran saya di kelas. Baik-baik ya. Semoga nanti bisa terlaksana ya dengan baik ya Bu ya. Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi, mungkin Ibu nanti bisa melakukan apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu sampaikan tadi yang ingin Ibu kembangkan, nanti bisa Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu pada hari ini, mungkin yang akan datang juga ya, dapat Ibu terapkan di dalam kelas Ibu untuk mencapai tujuan yang telah Ibu sampaikan ya. Jadi wah, pada hari ini ternyata Ibu sudah semangat ini untuk disupervisi nih ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, jadi Ibu tadi sudah ada tadi perencanaan ya, mungkin perencanaan itu mungkin di bagian RPP-nya sudah selesai, media-medianya sudah Ibu siapkan juga ya. Jadi baik Ibu, saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat melihat Ibu di dalam kelas ya Bu. Semoga nanti setelah supervisi ini mungkin ada perubahan-perubahan ya Bu yang ingin saya lihat pada Ibu. Kemudian saya tidak sabar lagi nih ingin mengamati. Oh ya Bu, untuk pasca supervisinya nanti itu apakah Ibu langsung saya di pasca supervisinya atau besok atau sore ini gitu Bu? Kalau hari ini setelah supervisi ini bisa nggak Bu? Melaksanakan. Oke, bisa lanjut. Oke, ya Bu, sekarang kita masuk ke dalam kelas ya Bu? Ya, baik Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu, tadi Ibu telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini Bu, sangat baik Ibu ya, memberi apresiasi yang sangat baik yang saya berikan kepada Ibu. Nampaknya Ibu hari ini sangat semangat belajarnya ya Bu. Oke Bu, menurut Ibu dalam pembelajaran di kelas tadi, apakah sudah berhasil atau belum Bu? Kalau menurut saya udah ada perubahannya Bu, dari langkah-langkah yang saya laksanakan, itu alhamdulillah udah ada perkembangannya, anak yang ada didik saya, peserta didik saya udah ada belajarnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu, dengan metode yang saya terapkan di kelas. Oke, baik. Memang ya. Kemudian apakah menurut Ibu tadi apakah ada perbedaan dengan pembelajaran sebelumnya? Perbedaan memang ada perbedaan saya lihat Bu. Sebelum itu kan saya terkendala dengan
metode yang saya ajarkan selama ini kan belum maksimal, tidak berpihak pada murid gitu. Jadinya rupanya setelah saya ajarkan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti membedakan karakteristik murid, minat bakat murid, pembelajaran diferensiasi di kelas itu, menontonkan video pembelajaran dengan murid, menampilkan dengan media-media juga, itu kayaknya sepertinya anak lebih bersemangat belajar lagi. Iya, Nah, itu perubahan yang saya rasakan. baik. Jadi setelah perubahan-perubahan yang Ibu rasakan tadi, mungkin ada rencana tindak lanjut lain untuk kedepannya lebih baik lagi, Bu? Rencana tindak lanjut saya ke depannya, Bu, kalau bisa anak itu bersemangat lagi belajarnya dengan saya akan menggali terus kompetensi saya sendiri saya untuk ke depannya agar peserta didik saya lebih bersemangat lagi belajarnya. Nah, jadi saya akan membuat media-media yang lain untuk pembelajaran saya di kelas. Seperti itu, Ibu. Baik, ternyata Ibu sudah pembelajaran ini rasanya senang ya, Bu, rasanya gitu. Semangat ya, Bu. Iya, Ibu. Jadi harapannya kalau ke depannya, kalau kita supervisi lagi, harapan ke depannya Ibu itu seperti apa? Harapan saya ke depannya pembelajaran saya di kelas sudah berpihak pada murid, Iya. anak didik saya juga sudah senang belajar dengan saya, dengan metode-metode yang saya tampilkan, seperti penggunaan media-media gitu pembelajarannya. Itu harapan saya ke depannya Oke, dengan baik. peserta didik. Iya, Bu. Nah, jadi semoga ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya itu Ibu baik dalam pembelajaran berpusat pada murid, baik kreativitas murid di dalam kelas itu makin meningkat ya, Bu. Baik Ibu, mungkin itu supervisi kita pada hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi Bu. Tetap semangat ya Bu. Baik Ya, Bu, Bu. sampai Terima kasih berjumpa Bu, lagi. atas sarannya, masukannya, dan motivasinya buat saya ke depannya dalam pembelajaran dengan peserta didik. Terima kasih ya Ibu ya. Oke ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ya Bu Leni Marlina sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya bersama rekan Ibu Bu Yusalfida Andika. Saya selaku observer tadi saya memantau dari awal Ibu melakukan coaching itu sungguh luar biasa. Bagusnya karena saya lihat Ibu selaku coach Ibu sudah berusaha untuk menggali segala potensi yang dimiliki oleh seorang coachee. Nah, kemudian saat Ibu melakukan coaching juga Ibu sudah sesuai mengikuti alur Tirta. Mulai dari tujuan, Ibu sudah menanyakan tujuan coaching yang Ibu lakukan, kemudian Ibu juga mulai menggali potensi pada coachee Ibu dengan menanyakan terkait identifikasi masalah ya yang dihadapi untuk persiapan observasi di kelas. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan terkait rencana aksi dari coachee Ibu. Kemudian tanggung jawab dari coachee Ibu juga sudah berhasil Ibu menggali potensinya. Kemudian pada tahap pasca observasi, Ibu Leni selaku coach juga sudah mampu memberikan apresiasi ya umpan balik dalam bentuk apresiasi kepada coachee Ibu terhadap observasi yang Ibu lakukan di kelas bersama Ibu Yusalfida. Lalu pada sesi pasca observasi, saya selaku observer tadi memantau bahwa Ibu Leni mampu mengembangkan potensi dengan maksimal yang ada pada diri coachee ya terkait perbedaan pembelajaran sekarang dengan pembelajaran pada sebelumnya yang dilakukan oleh rekan Ibu selaku coachee. Luar biasa sekali praktik coaching yang Ibu Leni lakukan bersama rekan Ibu. Semoga kedepannya Ibu Leni terus bisa melakukan praktik coaching yang baik, ya bisa menuntun rekan-rekan yang mengalami kesulitan, terutama dalam kegiatan observasi supervisi akademik di sekolah begitu. Baik, Ibu Leni, saya rasa cukup sekian umpan balik dari saya selaku observer. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.